Pemirsa, kasus gagal ginjal akut yang diderita oleh anak di bawah usia 5 tahun ternyata membuat masyarakat khawatir. Benarkah pemerintah terlambat merespon kasus ini hingga akhirnya banyak orang tua yang harus kehilangan anak yang mereka cintai? Bersama saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, berikut liputannya. Kasus gagal ginjal akut tiba-tiba saja mengejutkan publik lantaran banyak menyerang anak dan balita. Bahkan dalam waktu singkat ratusan anak dan balita meninggal dunia akibat serangan gagal ginjal akut. Setelah terdeteksi penyebabnya dipicu oleh penggunaan obat sirup, Kementerian Kesehatan pun langsung melakukan pengujian terhadap ribuan obat-obatan sirup anak. Hasilnya 5 obat sirup anak dinyatakan mengandung senyawa berbahaya dan dilarang beredar. Ada 971 obat yang nanti akan harus diuji oleh BP POM untuk mengidentifikasi apa obat tersebut bagus atau tidak kualitasnya. Sedangkan 5 obat sudah diidentifikasi berbahaya sehingga memang oleh BP POM diminta untuk ditarik dari peredaran oleh produsennya. Gagal ginjal akut yang menyerang anak dan balita saat ini sedikit berbeda dengan gagal ginjal pada umumnya. Sebab awalnya penyebabnya sendiri sulit terdeteksi. Terlebih pasien mengalami gejala yang tergolong cepat. Hanya dalam hitungan hari organ ginjal pasien mengalami kerusakan dan penurunan fungsi. Kebanyakan anak maupun balita yang dirawat langsung tidak bisa mengalami buang air kecil. Lantas apa perbedaan gagal ginjal akut pada anak saat ini dengan penyakit sejenis yang biasa diderita orang dewasa? Penyakit ginjal ini ada 2 macam secara garis besar, ada yang akut dan ada yang kronik. Kalau pada penyakit ginjal yang akut, kerusakan atau penurunan fungsi ginjal ini terjadi secara mendadak. Ya, mendadak bisa dalam hitungan hari sampai hitungan minggu. Pada penyakit ginjal kronik, penurunan fungsi maupun kerusakannya itu terjadi secara perlahan, biasanya dalam hitungan bulan ataupun tahun. Kondisi organ ginjal pada anak yang masih dalam proses perkembangan bertambah buruk saat diberikan obat-obatan sirup. Hal ini disebabkan oleh kandungan zat toksik dalam etilen glikol dan dietilen glikol yang memicu gagal ginjal akut pada anak. Penyebab yang intrarenal itu biasanya disebabkan kelainan pada ginjal itu sendiri. Ya, misalnya ada infeksi, ya, ada misalnya peradangan di ginjal itu atau penyakit-penyakit lain yang menyebabkan ginjal tersebut menjadi rusak termasuk obat-obatan, ya, atau zat-zat yang termasuk dalam obat yang bisa meracuni ginjal. Ya, memang struktur ginjal itu berkembang ya dari anak-anak sampai dewasa. Memang di anak-anak mungkin struktur ginjalnya masih dalam proses perkembangan. Namun adanya faktor eksternal ya, misalnya zat-zat yang sifatnya toksik ya, ditambah lagi misal kekurangan cairan itu akan sangat mengancam kesehatan ataupun fungsi dari ginjal anak tersebut. Badan POM sendiri akhirnya melarang penggunaan zat-zat berbahaya tersebut untuk digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan obat-obatan sirup. BPOM juga langsung melaporkan 2 perusahaan farmasi yang diduga menggunakan zat berbahaya dalam pembuatan obat-obatan sirup anak. Ada 5 produk yang tidak memenuhi persyaratan dan ada 3 produk yang betul-betul sangat tinggi sekali kandungannya, sehingga ada 2 industri yang kami tindak lanjuti dengan upaya penindakan hukum. Kami bekerjasama membentuk tim gabungan dengan Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti. Namun BPOM dinilai tidak sigap. Karena sebagai lembaga yang berwenang mengawasi peredaran obat dan makanan, BPOM dinilai mengecewakan bagi masyarakat, khususnya kaum ibu yang memiliki anak dan balita. Karena itu obat yang ternyata diduga mengandung zat yang itu, ya, yang disebutkan itu, kenapa nggak dari dulu tapi baru ketahuan seperti ini gitu ya. Harusnya kan itu bisa lebih disingkapi dari dulu. Yang dirilis baru 5, kita nggak tahu lagi ya nanti yang kedepannya nih ada lagi apa enggak. Ya jujur aja tetap aja saya masih takut ya. Untuk saat ini tentunya kami takut.
Biasanya kami ada stok di rumah terkait obat sirup tersebut, tetapi sejak ada masalah ini, kami kemudian tidak lagi mau menstok. Pemerintah harus benar-benar menjamin bahwa obat-obat yang nantinya akan dikeluarkan itu adalah obat-obat yang aman. Untuk mengatasi maraknya kasus gagal ginjal akut, pemerintah saat ini telah mendatangkan obat-obatan dari Singapura dan Australia. Kita membawa hand carry langsung dari Singapura, 10 lagi 20, kemudian kita dapat dari Australia sekitar 16 vial. Kita sedang negosiasi dengan Jepang sebanyak 70 vial yang mungkin akan datang secepatnya. Yang dari Australia akan datang pada minggu ini. Tetapi di samping itu kita sebenarnya melakukan evaluasi untuk melakukan pembuatan obat tersebut sendiri. Meski obat bagi pasien gagal ginjal akut telah didatangkan, namun kasus gagal ginjal akut terlanjur memakan korban jiwa. Hal ini pun membawa duka mendalam bagi para orang tua yang kehilangan anaknya.